Microphone take 1, 2. Cerita awal gue masuk ke hip hop industri dan kenapa hip hop, awalnya tuh gue jatuh cintanya gara-gara bola basket sih. Jadi kayak emang basket kental hubungannya sama musik rap gitu, jadi kayak tanpa sadar gue jadi suka musik hip hop itu sendiri. Tapi trigger utamanya gue tuh suka banget sampai sekarang sama band namanya Korn. Tuh tanda tangan gue di KTP, buku nikah sih masih Korn sampai sekarang. Nah di salah satu album Korn tuh ada satu lagu featuring Ice Cube judulnya Children of the Corn. Nah begitu gue denger lagu itu, gue udah denger hip hop sebelumnya, tapi begitu denger lagu itu kayak gue baru ngeh bahwa hip hop nih atmosfernya bisa masuk kemana aja gitu. Begitu masuk ke lagu Korn sekalipun itu masih bisa jadi enak banget. Itu yang bikin gue kayak abis denger lagu itu gue gali langsung Ice Cube tuh siapa sih. Gue dengerin lagunya, baru lari ke Snoop Dogg, ke Tupac, ke Eminem segala macam. Dari situ gue jatuh cinta sama hip hop sih. Gua segitu cintanya sama Korn sampai gua pakai duit bayaran sekolah gua untuk nonton konsernya satu. Terus gua masih punya Aqua yang dilempar sama gitar Korn Monkey dari tahun berapa itu ya, gue SMA ya. Sampai sekarang warnanya udah kuning gitu, masih gue simpen. Pick gitarnya masih gue simpen. Tanda tangan gue di semua dokumen resmi masih Korn sampai sekarang. Jadi nggak perlu ditanya gue cinta sama Korn apa enggak, gue cinta banget sama Korn pokoknya segitunya. Jadi awal mulanya gue bener-bener kayak serius gue memutuskan untuk nge-rap tuh di tahun 2012. Cuma karena waktu itu gue gak punya teman untuk belajar, untuk berjejaring, untuk berkomunitas. Gue gak kenal siapa-siapa dan waktu itu eranya memang lagi banyak beef kanan kiri gitu. Kalau gue ke A, yang B musuhin. Begitu juga sebaliknya. Gue pikir kayaknya ribet deh. Dan kebetulan gue nongkrongnya sama temen-temen yang kerjaannya nge-jam di studio band gitu. Akhirnya gue belajar hip hop aja dari teman-teman yang nge-jam, gue belajar nge-rap di situ. Gue coba nge-rap di tiap musik yang mereka mainin. Sampai akhirnya kita 2012 memutuskan untuk bikin band namanya Rebel Education Project, REP. Nah, bikin band 2012. Di 2014 kita bikin album. Pertama judulnya Letter 2 di bawah The Majors. Cuma gue sadar banget bahwa band gue ini rootsnya hip hop. Tapi gue jarang banget main di acara hip hop. Kayak kita mainnya justru di acara reggae, di acara hardcore, di acara rock. Karena memang kalau kita mau main di acara hip hop tuh butuh effort lebih. Karena memang kendala teknis kan. Gue mesti bawa drum sendiri. Mesti bawa mixer yang cukup sendiri. Jadi agak repot sampai akhirnya gue ngobrol ke teman-teman. Boleh gak sih gue izin bikin side project solo namanya Tuan 13. Biar gue bisa lebih engage gitu ke komunitasnya. Bisa lebih digin lagi ke orang-orangnya. Dan di 2016 dikasih izin, 2017 jalan lagu sebagai Tuan 13 as a solo project gitu sih. Simpelnya kenapa gue pilih nama Tuan 13 tuh, Tuan itu laki-laki, 13 tuh tanggal lahir. Jadi laki-laki yang lahir tanggal 13, simpelnya seperti itu. Tadinya mau pilih namanya 13, tapi sudah ada yang pakai ternyata rapper pakai 13. Simpelnya seperti itu, tapi kalau analogi bermusiknya menurut gue kan 13 punya image yang buruk ya, image yang sial gitu. Gue mau balikin ini jadi dari stigma negatif jadi sesuatu yang positif lewat musik yang gue kasih sih. Itu kenapa gue pilih nama Tuan 13, karena menurut gue challenging aja dan unik gitu. Karena gue biasanya ngeband ya, begitu gue transisi mulai solo project ada sesuatu yang janggal sih. Biasanya gue bisa jumpalitan di panggung berkomunikasi sama pemain bass gue, sama main gitar gue. Ini begitu nengok kanan kiri nggak ada orang, lumayan awkward juga. Gue adaptasi sekitar setahun lah. Tapi pengalaman pertama gue manggung secara solo, bener-bener gue kaku kayak patung gitu, diem di tengah nge-rap aja berharap setnya cepat selesai gitu. Jadi emang satu atmosfer yang beda sih manggung di band sama manggung di rap secara solo tuh beda banget. Tapi gue nikmatin banget proses belajar. Apa ya? Mungkin kalau pencapaian value buat orang mungkin beda-beda ya. Tapi buat gue dan band gue pernah bikin kita tiap tahun setahun sekali tuh bikin musikalisasi puisi namanya Rebel Thought. Dimana itu biasanya bahas hal-hal yang berbau nasionalisme gitu. Satu saat gue diundang sama mahasiswa dari Bandung, mereka mau ngadain talk show.
yang isinya dari Ridwan Kamil, terus ada profesor-profesor kampus tersebut, dan tiba-tiba ada nama gue. Gue bertanya, gue diundang buat apa nih? Gue kuliah aja nggak kelar, terus gue suruh talk show gitu tentang negara. Itu lumayan aneh itu. Tapi begitu gue didudukin di situ, ternyata anak-anak muda fakultas hukum yang ada di sana begitu interest sama apa yang gue obrolin. Oh ternyata menurut gue musik gue bisa bawa gue sampai ke tahap ini nih. Padahal secara akademis gue nggak pantas duduk di sebelah mereka, tapi karena musik gue punya kesempatan akhirnya untuk duduk bareng orang-orang yang punya power ini untuk berbicara tentang apa yang gue tahu dan diri gue gitu. Itu menarik banget sih, itu pencapaian luar biasa buat gue. Pasti ada sih, pasti ada. Menurut gue kan kayak kita nggak bisa pungkiri bahwa musik adalah sebuah tren. Trennya kan selalu berputar ya. Jadi awal gue mulai, gue sadar banget bahwa hip hop nggak ada di titik peaknya. Mungkin orang nggak notice sama sekali hip hop itu apa. Ada stigma di masyarakat bahwa hip hop itu adalah komedi, hip hop itu adalah bling bling. Nah itu kan geser stigmanya agak susah ya. Tapi gue banyak diskusi sama teman-teman, banyak ngobrol sama teman-teman. Ternyata musik itu adalah sebuah tren, memang benar itu fakta terjadi. Cuma mindset yang gue ambil sampai sekarang, nggak peduli itu tren apa enggak, gue bakal tetap ada di sini. Jadi ini berhasil atau enggak, cuma ini cara yang gue tahu untuk bermusik, nge-rap. Jadi atau enggak, yang penting gue lakuin 100% yang gue bisa aja. Waduh, ini titik terendah dalam karir gue adalah nggak dapat panggungan. Gue harus bikin panggung sendiri. Dan gue juga manusia, gue punya istri, punya anak. Akhirnya gue harus jual mic buat beli susu. Ini menurut gue, sekarang gue mungkin ceritanya lucu, tapi pada era itu gue kayak anjing sampai kayak gini banget sih hip hop. Gue sampai pernah jual mic dan sound card gue untuk beli susu buat anak gue. Tapi gue percaya hidup itu adalah proses, dan begitu prosesnya berjalan, gue mulai punya rezeki. Gue beli mic dengan tipe yang sama buat ngingetin gue bahwa gue pernah ada di fase itu. Mic-nya masih gue pajang di rumah sampai sekarang, Pak. Itu titik terendah dalam hidup gue sih. Ini juga menarik sih, maksudnya gue nggak tahu bahwa musik ternyata bisa bawa impact segitu besarnya kepada kehidupan seseorang. Gue ngerasain itu, musik nyelamatin hidup gue berkali-kali. Mungkin kalau gue nggak kenal musik, gue udah ngelakuin hal-hal nggak berguna di luar sana. Yaudah, akhirnya gue milih musik, dan ternyata musik yang gue bikin, gue nggak sadar bahwa impactnya bisa sampai segitu berpengaruhnya terhadap kehidupan orang. Maksudnya agak aneh, tiba-tiba ada orang posting, bang gue tato muka lo di tangan. Itu menurut gue agak-agak bikin gue salah tingkah gitu, dan itu nggak 1-2 orang. Jadi kayak wow, ini orang segitunya ya. Tapi itu jadi kayak bikin gue, gue harus lebih bertanggung jawab dalam bikin lagu, karena begitu banyak orang yang denger gitu. Kalau gue ngasih impact negatif, bukan nggak mungkin dia juga ke arah sana. Tapi yang menarik, gue pernah manggung di daerah Tangerang, tiba-tiba ada satu orang datang nanya, lu tahun 13 ya? Iya. Terus tiba-tiba gue dipeluk, men. Gue dipeluk, dia bilang terima kasih. Mungkin kalau beberapa bulan kemarin gue nggak denger lagu lu, gue udah bunuh diri. Wow. Gue peluk lagi, gue yang makasih, men. Lu ngasih tahu gue bahwa apa yang gue lakuin ternyata ada impactnya buat orang lain, dan itu bikin gue ngerasa bahwa gue ada di jalur yang benar sih. Jadi gue aja sampai musik tuh ternyata bisa ngasih impact kayak gitu ke orang lain gitu. Ya, ada judulnya itu Touch the Sky sih judulnya. Itu kenapa? Itu lagu itu tentang kayak memang gue lagi ada di fase paling bawah dalam hidup gue. Gue bercerita bahwa ya hidup mukul gue segini kerasnya. Gue nganggap itu musibah, ternyata enggak. Nyata itu adalah berkah dalam form yang berbeda aja. Dan ternyata begitu dia kena masalah, dia bisa aplikasiin sudut pandang itu ke kehidupan dia, dan dia akhirnya move on gitu. Banyak sih, kalau misalnya kayak tema lagu, kayak program, mereka suka request, tapi gue nggak, dengan tidak mengurangi rasa hormat, gue rasa gue bermusik sebenarnya buat diri gue sendiri sebenarnya. Kalau itu bisa kasih impact orang lain, ya itu komplimen buat gue. Jadi gue bikin musik bukannya gue nggak mau bahas tema ini itu, kalau gue nggak paham gue nggak bakal bahas. Kalau gue belum pernah lewatin gue nggak bakal ngomongin. Kalau gue nggak tahu isinya gue nggak bakal bicarain gitu. Jadi request teman-teman banyak, tapi kalau memang itu masih bisa relate di gue, ya gue bahas. Kalau enggak ya gue nggak bakal jalanin gitu sih. Kalau role model gue, kalau ngomongin hip hop Indonesia, kita nggak bisa pungkirin Kang Iwa buka jalannya dan gue banyak belajar. Tapi ada satu
grup namanya Black Skin, ada personel namanya Raymond. Dia yang jeburin gue banget nih ke hip hop nih, dia ngenalin gue orang-orangnya, dia ngajarin gue untuk gimana cara yang manggung, dia ngasih gue kesempatan untuk manggung. Jadi gue utang jasa banget sama Raymond dari Sweet Martabak dan Black Kumu ini. Tapi kalau ngomongin secara musikalitas, gue tergila-gila sama Dois sih. Karena Dois apa ya? Dia bisa bikin satu cerita yang dia bikinnya entah di tahun berapa, gue masih bisa relate sampai sekarang gitu. Itu masih bisa gue aplikasiin di hidup gue. Itu menurut gue kayak entah, gue pengen jadi orang seperti dia gitu. Raymond Black Skin bukan Black Kumu, sorry. Okay. Kalau hip hop sih gue pengen banget sama Dois, sama Kang Iwa. Tapi kalau di luar hip hop gue pengen banget sama Iwan Fals, Kakak Slang, sama Enjetnya Flowers, pengen banget gue. Nggak tahu, tapi kalau misalnya Slang, Iwan Fals sama Flowers itu memang ngasih gue rasa musikalitas gue datang dari mereka sih. Gue nggak tumbuh besar mendengarkan hip hop. Justru hip hop platform terakhir yang gue pilih sebagai musik. Gue tumbuh besar mendengarkan rock and roll karena role model gue abang gue. Abang gue Flowers generation banget. Jadi apapun yang didengar menurut gue itu keren dan gue konsumsi. Sampai akhirnya menurut gue itu berpengaruh sama sudut pandang, cara ngomong, gaya berpakaian gue. Itu berpengaruh banget. Kalau menurut gue sih Indonesia lagi grow banget ya. Maksudnya dengan adanya digital masuk. Kalau zaman dulu mungkin musisi nggak bakal bisa di peak-nya atau on the top-nya kalau nggak masuk label. Sekarang kan yang menarik kan kita sudah punya wadah YouTube. Digital streaming tuh potong kompasnya sudah sangat luar biasa. Kita bisa jadi apapun yang kita mau. Jadi menurut gue teman-teman sekarang lagi ngerjain itu. Kita nggak bisa tutup mata. Rich Brian sudah bikin orang melek bahwa ada ternyata negara bernama Indonesia dan ada orang rap. Kita nggak bisa tutup mata itu. Walaupun di Indonesia banyak orang lebih nge-rap lebih keren dari Rich Brian gitu. Banyak banget. Tapi Rich Brian menurut gue udah buka pintunya kepada dunia bahwa Indonesia ada loh hip hop loh. Dan banyak banget Ramen Girl juga sedang go internasional menurut gue. Kalau mau di-compare sama negara tetangga, mungkin kalau secara pelaku, secara pergerakan, secara ekosistemnya gue rasa kita lebih hidup dan lebih sehat sih dibanding negara tetangga. Secara eventnya banyak. Mungkin di negara tetangga pelakunya banyak, tapi gue nggak ngelihat event-event berbobot yang biasa kita jalanin di sini gitu. Rilisannya juga, mungkin di Indonesia tuh rilisannya seminggu bisa berapa puluh kali dari Sabang sampai Merauke. Karena memang hip hop lagi segitu menjamurnya, jadi menurut gue industrinya lagi besar banget sih. Belum lagi label-label skala internasional buka kesempatan dia masuk ke Southeast Asia dan merekrut beberapa rapper Indonesia. Jadi itu kayak pertanda buat gue bahwa kita market yang sangat besar dan mereka mau nancapin kuku di sini. Jadi bukan gak mungkin kita yang keluar gitu. Jadi menurut gue Indonesia bisa sangat bersaing sih di era sekarang. Ini kalau menurut pandangan bodoh gue. Kalau menurut pandangan gue, kita terlalu sibuk mikirin gue internasional sih. Kita terlalu sibuk mikirin gimana caranya orang luar negeri dengerin kita. Tapi kita lupa bahwa kita punya berapa puluh juta penduduk. Nah, lu bayangin kalau misalnya ini kita market yang sangat besar loh. Kita berusaha untuk mencari market yang lebih besar, padahal yang dalam kita nggak koordinir, kita nggak maintenance. Menurut gue sangat naif sih. Kenapa lu nggak matengin dulu nih si rumah lo mateng, lo siap pergi kemana-mana menurut gue. Daripada baru jalan kaki tapi kita sudah berpikir gimana cara menguasai dunia ya. Karena menurut gue hip hop Indonesia itu menarik banget. Di Indonesia, mungkin negara-negara lain juga mengaplikasikan itu, tapi di Indonesia yang menarik dari hip hop adalah hip hop bukan sekedar musik tapi itu kultur yang menarik. Dia bisa kawin sama local wisdom. Itu kenapa Mukarakat bisa angkat etnis ketimuran mereka dalam satu musik hip hop. Ada Jogja Hip Hop Foundation. Lu bayangin gak kalau dari Sabang sampai Merauke mengaplikasikan hal itu, Indonesia hip hopnya kaya banget pak. Kaya banget pak. Kalau udah sampai kayak gitu menurut gue kita nggak perlu keluar, luar yang nengok kita men. Dari semua lagu yang gue buat ya, apa ya? Gue akan sangat terdengar aneh kayaknya kalau memfavoritkan apa yang gue bikin sendiri nggak sih? Seharusnya ini yang jawab orang lain nih. Tapi kalau gue dikasih kesempatan jawab hal itu, mungkin nanti ada lagu gue di album Harimau Sumatera, judulnya Skill Pay the Bills. Di situ gue ngomong bahwa
Salah itu edukasi, cuma beda warna. Kita pemeran utama, mereka cuma figuran. Menurut gue itu seharusnya kalimat general yang semua orang bisa aplikasikan gitu. Jadi jangan takut salah, yang penting terus jalan dan belajar. Itu kalimat favorit gue sih. Impian gue sih nggak naif sih, tapi kalau mau Indonesia gue pengen banget bisa ada satu tour yang bisa keliling Indonesia, karena belum ada sih menurut gue musisi hip hop yang ngelakuin tour secara proper dari Sabang sampai Merauke. Kalau itu kejadian menurut gue akan sangat keren sih. Gue bisa sombong sih di skena, gue udah tour dari Sabang sampai Merauke, nggak perlu manggung di luar negeri, gue udah tour dari ujung ke ujung pokoknya. Itu impian gue salah satunya. Dan bikin sekolah mungkin, pengen banget gue bikin sekolah, karena dari dulu menurut gue hip hop terus jalan, ekosistemnya berkembang, tapi banyak hal yang lupa diperhatikan. Salah satunya regenerasi sih. Gue pengen hip hop terus ada, salah satunya adalah regenerasi. Gue pengen bisa bikin satu wadah di mana anak-anak muda atau anak-anak barunya bisa belajar tentang apa yang harus mereka lakuin, langkahnya gimana. Gue pengen banget bisa bikin wadah-wadah seperti itu. Dan kita sudah nyicil seperti itu sih. Gue baru aja rilis album Harimau Sumatera 29 Juli bertepatan sama Global Tiger Day. Dan kebetulan kita kerja sama WWF, di mana semua royalti yang gue terima dari lagu juga album akan gue sumbangkan ke konservasi hutan dan harimau. Itu kenapa gue rilis album fisik aja dari bulan kemarin, baru rilis digitalnya nanti November tanggal 15. Nah, kemarin kita sudah ngelaksanain tour di Jawa, kita sudah juga bikin showcase. Gue bikin showcase hip hop tapi di atas gunung, karena tema albumnya Harimau Sumatera. Gue mau ngasih atmosfer beda. Maksudnya kalau kita ngomongin hip hop kan, ya hip hop riwah gitu, berisik, urban. Gue bawa itu ke satu tempat yang baru, ambience-nya baru. Kalau ada jazz gunung, kenapa nggak ada hip hop gunung? Akhirnya gue bikin showcase di gunung. Kita udah bikin tour Jawa, bulan Februari nanti kita akan tour Sumatera. Jadi rencananya banyak banget. Mudah-mudahan gue dan teman-teman tetap punya semangat dan stamina untuk jalanin itu semua sih. Saran dari gue, mungkin yang bisa bikin senang semua orang cuma tukang es krim kali pak. Gue dan orang-orang lain luar sana gak dilahirin untuk bikin semua orang senang. Jadi selama lo gak ngerugin orang lain dan itu bikin lo senang, menurut gue jalanin aja sih. Jadi nggak perlu ribet-ribet, aduh gue bikin ini, yang ini nggak suka, peduli setan. Selama itu lo seneng dan gak ngerugin orang lain, sikap miring kalau gue gitu sih. Buat aja dulu. Kalau emang lo suka pasti mulai dari hati, apapun yang terjadi lo bakal terus ada di situ. Jadi mulai aja dulu. Microphone check 1 2. Yo, saya Tuan 13, saksikan terus Microphone Check 1 2 di Billboard Indonesia.